Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Satu Beja Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita buat mantan dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ananda Lika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Perdebatan kemerdekaan Indonesia sempat terjadi antara pihak Belanda dan juga pihak Indonesia, di mana pihak Indonesia itu menyatakan bahwa kami loh sudah merdeka, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, di mana saat teks proklamasi itu dibacakan. Tapi pihak Belanda menyangkal hal tersebut. Tidak, kalian masih di bawah penjajahan negara kami. Nah, hal itulah yang kemudian menjadi penyebab dari timbulnya konferensi meja bundar. Apa itu dan kapan itu terjadi, lalu hasilnya gimana? So, nggak usah berlama-lama, happy watching. Usaha Belanda untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan itu tidak berhasil alias gagal. Hal itu membuat Belanda mendapat teguran keras itu dari dunia internasional, karena dunia internasional pun sudah mengetahui pada saat itu bahwa Indonesia ini sudah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Belanda dan Indonesia pun akhirnya mengadakanlah itu pertemuan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara diplomasi melalui perjanjian Linggarjati dan juga perjanjian Renville. Hingga kemudian pada tanggal 28 Januari 1849, Dewan Keamanan PBB itu meloloskan resolusi yang mengecam pihak Belanda dan meminta agar Republik Indonesia itu dipulihkan. Diserukan pula agar mereka ini itu melakukan penyelesaian dengan damai yang diselesaikan antar kedua belah pihak. Akhirnya terjadilah itu menyusul perjanjian Romrayen 6 Juli yang efektif dari resolusi Dewan Keamanan, di mana Muhammad Rom yang mengatakan bahwa pemimpin dari pihak Indonesia yang diasingkan di Bangka itu berhak mengikuti konferensi meja bundar untuk penyerahan kedaulatan. Pemerintah Indonesia yang diasingkan selama 6 bulan pun dikembalikanlah ke ibu kota sementara, yaitu di Jogja pada 6 Juli tahun 1949 untuk menyamakan posisi antara Republik Indonesia dan juga federal. Dalam paruh Juli 1949, sejak 31 Juli hingga 2 Agustus, konferensi inter-Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta antara semua otoritas bagian dari Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk. Para partisipan pun setuju mengenai prinsip dan juga kerangka dasar konstitusi. Menyusul diskusi pendahuluan yang disponsori oleh Komisi PBB yang ada di Jakarta, bahwa konferensi meja bundar akan diselenggarakan di Den Haag. Konferensi meja bundar atau KMB pun kemudian dilaksanakan di Den Haag pada 23 Agustus hingga 2 November tahun 1949 yang terdiri dari perwakilan Kerajaan Belanda, Republik Indonesia, dan juga Majelis Permusyawaratan Federal yang mewakili beberapa bagian negara yang didirikan Belanda di Kepulauan Indonesia. Perundingan itu pun menghasilkan beberapa dokumen, diantaranya Piagam Kedaulatan, Statuta Persatuan, Kesepakatan Ekonomi, serta kesepakatan terkait urusan sosial dan juga militer. Mereka juga menyepakati penarikan mundur tentara Belanda dalam waktu sesingkat-singkatnya, serta Republik Indonesia Serikat memberikan status bangsa paling disukai kepada Belanda. Selain itu, tidak akan ada diskriminasi terhadap warga negara dan perusahaan Belanda, serta Republik bersedia mengambil alih kesepakatan dagang yang sebelumnya dirundingkan oleh Hindia Belanda. Akan tetapi terjadi perdebatan di sini mengenai masalah hutang dan juga masalah Papua Barat. Perundingan mengenai utang luar negeri oleh pemerintah Hindia Belanda pun terjadi berkepanjangan. Baik pihak Belanda ataupun Indonesia sama-sama memiliki pertimbangan mengenai utang luar negeri tersebut.
Saat itu pemerintah Indonesia juga tidak maulah membayar hutang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, karena dianggap mereka ini tidak menggunakan hutang luar negeri tersebut, kan Belanda yang pakai kayak gitu. Namun di situ Belanda juga tidak maulah membayar jika memang Indonesia menginginkan negaranya merdeka pada saat itu. Pada akhirnya, berkat intervensi Amerika Serikat dalam Komisi PBB untuk Indonesia, akhirnya pihak pemerintah Indonesia ini menyadari bahwa kesediaan membayar hutang tersebut adalah harga yang harus dibayar apabila mereka ingin memperoleh kedaulatan. Akhirnya pada 24 Oktober, delegasi Indonesia pun setuju untuk menanggung sekitar 4,3 miliar gulden hutang pemerintah Hindia Belanda. Nah, tinggal masalah satu lagi nih, yaitu masalah status dari Papua Barat itu sendiri. Apakah ikut kedaulatan Indonesia atau bagaimana? Permasalahan mengenai Papua Barat ini pun hampir saja menemui jalan buntu, di mana delegasi Indonesia berpendapat bahwa wilayah Indonesia yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda, tapi di lain pihak Belanda ini berpendapat bahwa mereka ini tetap kekeh mempertahankan Papua Barat karena dianggap tidak memiliki ikatan etnik dengan Indonesia. Akhirnya pada 1 November tahun 1949 kesepakatan pun diperoleh bahwa status Papua Barat akan diputuskan setahun setelah penyerahan kedaulatan melalui perundingan antara Indonesia Serikat dan juga Belanda. Konferensi pun secara resmi ditutup di Gedung Parlemen Belanda pada 2 November tahun 1949 dengan hasil perjanjian sebagai berikut. 1. Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut. Oleh karena itu, mereka ini mengakui bahwa Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka serta berdaulat. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya. Rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Kerajaan Nederland. Dan yang ketiga, kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember tahun 1949. Dengan tambahan keterangan, yaitu yang pertama, serah terima kedaulatan dari Hindia Belanda ke pemerintahan Indonesia kecuali bagian Papua Barat. Yang kemudian kedua, pembentukan Dewan Persekutuan Belanda Indonesia dengan pemimpin kerajaan Belanda sebagai kepala negara. Dan yang ketiga, pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Di situ Parlemen Belanda sempat memperdebatkan mengenai hasil kesepakatan tersebut, namun Majelis Tinggi dan juga Rendah akhirnya meratifikasinya pada 21 Desember oleh 2/3 mayoritas yang dibutuhkan. Terlepas dari kritik khusus mengenai masalah utang, status Papua Barat yang belum terselesaikan, legislatif Indonesia, kemudian Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP itu meratifikasi kesepakatan tersebut pada 14 Desember tahun 1949. Akhirnya kedaulatan pun dipindah tangankanlah itu ke Indonesia pada 27 Desember tahun 1949-nya. Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara pun resmi dibentuk dengan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri dengan Kabinet Indonesia Serikat pada saat itu. Indonesia Serikat dibentuk seperti negara federasi yang berdaulat dengan 16 bagian dan merupakan persekutuan dari kerajaan Belanda. Tanggal penyerahan kedaulatan oleh Belanda itulah baru diakui Belanda mengenai kemerdekaan Indonesia. Barulah sekitar 60 tahun kemudian, tepatnya pada 15 Agustus tahun 2005, Belanda baru resmi mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto yang bermula pada 17 Agustus tahun 1945.
Dalam sebuah konferensi di Jakarta, Perdana Menteri Belanda yaitu Pim Bot mengatakan penyesalan yang sebesar-besarnya atas penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Meski tidak langsung dengan perkataan maaf, namun respon pemerintahan Indonesia sangat positif. Menteri Luar Negeri saat itu yaitu Hasan Wirayuda mengatakan bahwa dengan pengakuan tersebut ini bisa menjadi langkah yang maju serta memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara tersebut. Sedangkan terkait hutang Hindia Belanda pada pemerintahan Soekarno itu sudah membayar hutang tersebut sebesar 4 miliar gulden pada tahun 1950 sampai 1956. Namun kemudian di situ tidak dilanjutkan karena memanasnya hubungan sengketa Irian Barat. Barulah di awal pemerintahan Soeharto sebagai prasyarat agar dibantu saat krisis ekonomi pada saat itu oleh IGGI, maka Indonesia mulailah itu kembali membayar hutang yang sempat dihentikan pada masa pemerintahan Soekarno itu kepada Belanda, mulai dibayar lagi lah itu. Dan juga ganti rugi nasionalisasi perusahaan Belanda dengan total 2,4 miliar dolar Amerika pada saat itu. Pembayaran ini pun terus dilakukan selama 35 tahun dan pembayaran terakhir itu dilakukan pada tahun 2003 bersamaan dengan ditutupnya Klamindo dan Belindo, kedua entitas penerima dana tersebut yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Belanda. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai konferensi meja bundar atau yang disingkat KMB. Perjuangan bahasa Indonesia yang sangat luar biasa dan harga yang tidak murah untuk menebus kemerdekaan agar bisa merdeka dan menjadi negara yang berdaulat. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa patutnya kita bersyukur dan memanfaatkan kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Oke teman-teman, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah nonton dari awal hingga akhir. Mungkin ada saran-saran atau usul untuk video berikutnya, boleh banget tulis aja di kolom komentar di bawah. So terima kasih, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.